selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Liao Budi dan Bro Dani kembali. Nah, di topik kita kali ini adalah mengenai market update. Jadi kita akan mereview apa yang sudah kita jalankan di bulan Oktober, di bulan November, dan seperti apa nanti di kesempatan untuk di bulan Desember ini. Seperti kita tahu ya, dan saya pikir teman-teman juga pasti udah merasakan euforia yang luar biasa di pasar ya. Dimana secara statistik November ini ramalan semua orang dan statistiknya, data statistik pun mengatakan bahwa di bulan November kemungkinan besar dia harusnya koreksi sebelum window dressing kan. Nah, apa yang menyebabkan November kemarin kok beda ya dengan statistik ya? Nah, kita akan bahas hari ini bersama Bro Dani. Oke Bro, nah sekarang kita lihat dulu nih, review dulu sejenak di bulan Oktober, September itu seperti apa sih kita? Terakhir kita kan proyeksi Oktober waktu itu Bro. Iya. Ya, kita pakai chart harian IHSG, pakai indikatornya MACD, MACD. Waktu itu Golden Cross. Yeah. Lalu proyeksi kita tren Oktober naik. Nah, tren Oktober naik dan Oktober itu benar naik. Itu kenaikannya 5,2%. Yeah. Dari closing September ke closing Oktober IHSG itu naik 5,2%. Ya. Tapi itu berlanjut. Yeah. Ya. Sebenarnya akhir Oktober itu ada sedikit melemah dia. Gerakannya sedikit melemah, seolah-olah mau dead cross, mau koreksi. Tapi tiba-tiba awal November duit gede masuk. Duit gede masuk, asing net buy. Itu diawali oleh Astra. Pertama itu Astra. Kaset masuk gede banget. Kemudian yang menyusul itu BRI. BRI menyusul, BCA menyusul, Mandiri, lalu semuanya menyusul. Ya. Termasuk yang Pegas, PTBA, UNTR, ini November kan menyusul naik semua. Yeah. Kemarin terakhir yang menyusul naik apa ICBP. Yeah. Tapi ada dua yang belum menyusul naik. Itu HMSP sama Gudang Garam. Oke. Itu belum mahal, itu akan naik juga nanti. Itu mungkin yang kalau yang rokok-rokok ini terkendala karena ada kemungkinan mau tahun depan ada cukai kan, sebelum Sri Mulyani bilang oke, nggak jadi tahun depannya. Iya, memang di Sampurna nampak asing net sell bulan November ini. Ya, tapi bukan berarti kalau seperti itu harganya nggak akan naik. Telkom bulan Oktober itu dia di bottom, dia bearish di bawah. Oktober itu asing net sell gede di Telkom. Ya. Tapi tiba-tiba November naiknya kuat sekali. Ya. Jadi kalau yang duit gede biasanya pakai asing itu kan memang pendekatannya fundamental analisa, ya, proyeksi ke depan, news atau apa. Tapi ada kekuatan lain, duit-duit yang lain yang mereka trading gede ini, mereka ngangkat juga kuat loh. Nah, justru setelah Telkom kemarin naik, itu asingnya malah baru ngikut masuk lagi. Yeah. Yang bulan Oktober keluar, ya kan? Di akhir November malah menyusul masuk. Dan itu harganya sudah agak mahal malah. Yeah. Ya memang begitu karena pertimbangannya kan tidak murni pakai TA ya kan. Mereka juga mungkin holdnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi nggak peduli mau grafiknya kayak apa, ini waktunya koreksi atau apa, ya masuk aja. Ya memang itu bukan duit trader, itu duit investor. Yeah. Ambil posisi. Holdnya bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Ya. Kembali ke market tadi, secara general, Oktober bullish, November makin bullish. Yeah. September ke Oktober itu IHSG up 5,2%. Oktober ke November itu up 12,7%. Yeah. Jadi dalam 2 bulan ini strong bullish, very strong bullish ya. Itu September ke November itu naik 18,7% nih catatanku. Yeah. Ya, jadi 2 bulan IHSG rally. Betul. Dan kalau kita tarik Fibo, pakai Fibonacci, Fibo retracement yang 5773,
ya, itu sudah done, sudah dapat, sudah kena. Kita ambil yang lowest dari tahun ini ke highest tahun ini. Jadi pakai yang tahun ini aja, titik tertinggi sama titik terendah. 5773 itu udah sampai. Dan kalau kita lihat chart hariannya, daily chart, posisi awal Desember nanti itu very overbought, bro. Secara TA itu nanti butuh koreksi, ya itu kita bahas nanti aja. Ya, ini Oktober November dulu. Ya. Lalu kenapa bisa naik kuat? Banyak duit gede masuk. Ini aku catat beberapa di sini. Kira-kira duitnya berapa sih duit gede itu gitu kan? Yang pertama Astra. Astra itu sepanjang November ini ada sekitar duit 1,5 T masuk. Oke, itu khusus Astra tok ya? Khusus Astra doang. Lalu di BCA itu 3,5 3T, 3,0 sekitar 3 triliun itu duit masuk. Itulah kenapa BCA juga ngegas sampai ke 32, 33 ya. Sepanjang November sampai hari Jumat kemarin masuk sekian, sekitar 3T itu. Kalau ke BNI itu sekitar 900 miliar. Lalu duit gede yang masuk ke BRI itu sekitar 3 triliun. 3 triliun lebih sedikit itu KZ, MS, ZP, CG. Ya ini memang mayoritas asing ya. Yang masuk ke Mandiri itu sekitar 1,5 T. Lalu yang masuk ke Telkom juga gede. Ini kenapa Telkom kuat naik? Coba. Yang pegang Telkom dari awal tahun itu kan udah desperate, bro. Iya. Udah putus asa itu. Bulan 1 sampai iya, apalagi Image Telkom kan biasanya dia tidak kemana-mana. Ini rally-nya panjang sekali. Nah, bulan 1 sampai bulan 10 berbaring di bawah. Bulan 11 loncat. Ya, itu ada duit gede masuk, nilainya berapa? Sekitar 2,5 T. Makanya kuat. Nah, jadi Telkom udah bangun tidur lah istilahnya. Nah, ini buat trading harian, trading mingguan juga udah enak sekarang. Itu yang terjadi. Secara power sekilas seperti itu dan yang lain juga ngikut. Tapi yang tak catat yang gede-gede ini tadi aja. Itu, bro. Nah, kalau ngelihat indeks harga saham gabungan di November itu kan gila tuh naiknya, itu benar-benar kita bilang di luar dugaan semua orang lah ya. Dia dari sebuah resisten ke resisten selanjutnya ditembus. Padahal secara statistik harusnya koreksi gitu kan ya. Nah itu berarti memang dananya cukup besar yang mendorong indeks itu sampai benar-benar bisa setinggi itu ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan hampir semua indikator menunjukkan dia udah di overbought ya udah jenuh beli ya. Nah pertanyaannya, apa masih bisa naik sampai setinggi apa dan bagaimana kira-kira power di Desembernya? Oke. Untuk proyeksi Desember, ya, kalau murni dari TA saja, ya, dari alur grafik itu tren, itu Desember malah koreksi. Ya. Koreksi. Lalu kalau pendekatannya pakai Fibo ini sekitar 5.400. Ya, jadi Desember itu kan ada 3 minggu nanti, ada Christmas libur kan? Sekitar 3 minggu kerja. Itu malah koreksi. Tapi itu murni TA ya. Murni alur TA dalam distribusi power yang wajar. Justru Desember akan koreksi. Ya. Karena kenapa? Di Indonesia ini kan ada sekitar 9 atau 10 broker asing yang gede-gede. Itu kan kita juga cek juga mereka beli apa, jual apa. Dan beberapa broker besar itu juga minggu terakhir ini kemarin, di minggu ini, ya, itu profit taking. Yang nampak jelas gede itu AK. AK itu exit banyak dia. Mandiri, BCA, MDKA, BRI, Tower, Unilever itu exit. Net sell 200 sampai 500 miliar nilainya. Ya. Dan kalau kita lihat seperti itu bukan pertanda yang bagus, bukan pertanda yang bagus karena apa? RX pun juga ada
take profit ya, Mandiri, Astra, Telkom, BNI, ya, Semen Indonesia, ya. Bahkan CC pun ini lokal ya. CC ada take profit di Astra lumayan, Astra sama BCA 300-an. Jadi memang asing secara gelondongan itu net buy, gede. Tapi kan asing ada banyak, ada sekitar 9 atau 10. Ya. Mereka ada yang net sell juga. Nah, jadi Desember proyeksinya malah bearish. Kalaupun yang punya posisi tadi menjaga, nanti jadinya sideway aja. Sideway. Kalau disuruh makin naik itu berat. Ya secara apa ya? Secara kondisi yang wajar itu kalau Desember suruh tambah naik itu berat, bro. Jadi alur wajarnya akan turun secara TA. Resiko terburuk balik ke 5.400 aja. Ya, tapi kemungkinan mereka akan menjaga posisi juga. Ya, karena mereka udah di dalam. Kemungkinan kalaupun turun nanti cuma ke 5.500. 5.400 itu resiko terburuk lah. Nah, dan itu tidak akan jebol long EMA. EMA 50, EMA 100 di chart harian itu, pakai EMA, pakai MA sama aja, nggak masalah ya. MA 50, MA 100, jadikanlah itu support di chart harian. Ya, itu tidak akan jebol. Dan nanti Januari sudah swing up lagi. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu, teman-teman yang trading, harus menyesuaikan diri, mengantisipasi ini. Kalau yang trading harian, trading mingguan, ya sebaiknya profit taking. Sell semua posisi yang sudah untung. Banyak nih yang saham-saham di atas 10% untungnya, bullishnya kan tinggi banget. Nah, nanti Desember itu BOW lagi. Ketika IHSG itu area 5.400, 5.500, itu waktunya beli lagi. Disimpan berapa lama? Disimpan 3 bulan aja dulu. Januari, Februari, Maret. Sepanjang kuartal 1 simpan aja dulu. Karena itu statistiknya juga bagus. Q1 biasanya kan bullish. Ya. Kok 3 bulan kelamaan? Ya sudah 2 bulan. Itu pun udah cukup, bro. Ya. Nah, itu. Tapi kalau memang sibuk, ada bisnis, ada usaha, nggak bisa begitu ya sudah, tanam aja di situ. Temennya yang lain profit taking, gua enggak, gua simpen aja. Tapi nanti kalau yang saham-sahamnya itu sekarang posisinya untung 15%, nanti turun jadi cuma untung 11%, yang untung 10% jadi untung 7%, untung 5%, ya jangan malah dijual. Ya kan? Kalau jual sekarang, jangan nanti tambah turun sedikit baru dijual. Oh iya turun beneran loh. Harusnya dapat 10%, dapat 6%, dapat 5%, dapat 7%. Ya. Justru kalau ada modal lagi, ketika Desember melemah, ya beli lagi. Beli lagi untuk disimpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau secara kasar, analisa kasar, sampai Juni tahun depan pun bullish, bro. Sampai Juni. Dan itu targetnya tinggi sekali. Itu nanti malah heboh, nggak usah. Pokoknya tahun depan bullish saja. Ya, nanti kita lihat step by stepnya, tahap demi tahap, sebulan gitu. Tapi optimis, yakin secara kajian tren, analisa TA, tahun depan kita bullish. Ya, dari chart harian nampak, dari chart mingguan nampak, dari chart bulanan juga nampak. Signalnya jelas. Oke, kayak gitu, bro. Apalagi dengan katalis yang ada ya, vaksin sudah mulai kelihatan, ada beberapa yang sudah selesai tahap uji yang ketiga, tinggal izin doang, mereka udah mulai keluar gitu ya. Jadi harusnya corona udah selesai kan. Terus habis itu pemilu yang di Amerika Serikat juga udah kelar, udah mungkin udah kita bilang 80-90% udah pasti penggantian kekuasaan lah ya, nggak mungkin ketemu lagi dengan Mr. Twitter itu ya, Pak Donald itu udah nggak mungkin ketemu lagi. Kita nggak perlu harus menjadi Twitter analis lagi gitu setelah itu kan. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di Desember ini adalah setidaknya buat teman-teman yang sudah punya barang, kalau mau taking profit, kalau misalnya mau ikut
trend sampai nanti ke depannya, minimal trading plan-nya sudah harus ada dari sekarang ya. Mau trailing stop kayak, atau mau benar-benar ikut ke depan. Mungkin nanti pada saat dia koreksi, Desember koreksi ya, kita bisa average up. Ini harusnya average up ya, karena udah punya barang kan. Yang belum punya barang, ya berarti tunggu di area-area sekitar support lah ya, buy on weakness tadi ya, Bro Dani ya. Iya, BOW, buy on support. BOS dong berarti. Iya, karena udah uptrend lagi ya. Oke. Chart harian kalau kita pakai acuan MA 200 atau EMA 200, ini udah kita masuk major trend bullish lagi. Iya. Udah break EMA 200. Kayak gitu ya. Nah, Desember ini begini. Desember sebaiknya rapi-rapi. Rapi-rapi portfolio ya. Mungkin ada yang punya 20 saham atau 30 saham ya, atau cuma 15 atau 10. Ya. Nah, itu kan isinya nggak semuanya bagus, Bro. Betul. Nggak semuanya bagus dari kajian FA, dari kajian bisnisnya. Ya kan? Mungkin dulu ada yang saham lapis 3, lapis 4 bisnisnya bagus, tapi sekarang bisnisnya jelek. Oh, ternyata dia udah naik lagi, ini udah ada untung sedikit. Itu kalau mau rapi-rapi nanti Desember. Ya, atau mungkin ada beberapa gorengan yang bangun tidur. Wah, ini dibersihkan. Ya. Karena daripada saham yang begitu, yang jelas-jelas saja. Gitu. Jadi Desember itu rapi-rapi kalau menurut rapi-rapi portfolio ya. Yang sudah untung dan sahamnya agak meragukan atau malah gorengan sekalian, buang semua, bersihkan. Ya. Lalu belikan saham-saham yang bisnisnya bagus. Yang prospeknya lebih jelas, lebih aman. Ya. Susunlah portfolio yang sehat. Pilihlah saham-saham yang sehat, yang profit, ya kan, yang revenue-nya tumbuh, net income-nya tumbuh. Tapi total tahun ini ya memang banyak yang turun, tapi kan tetap secara general kita bisa tahu lah, ini TBK sehat atau tidak, ini gorengan atau tidak. Perbesarlah porsinya di saham-saham yang sehat untuk menyongsong 2021. Karena 2021 itu bullish. Akan seperti 2009. Akan seperti 2009. 2008 nyungsep, 2009, 2010 itu bullish. Nah, tahun depan itu juga optimis bullish. Dari kajian TA-nya nampak jelas. Semoga nanti makronya dalam negeri juga mendukung, ya kan? Tapi kalau yang dari luar negeri kayaknya mendukung banget, bro. Itu nanti duit-duit masuk ke emerging kan, termasuk Indonesia. Kayaknya seperti itu. Ya. Terus kemarin yang bikin masalah juga corona itu, benar tadi vaksin udah beres. Ya, kalau tahun depan faktor penghambat corona lockdown kayaknya udah nggak laku, bro. Ya. Kalau mau bikin bad news apa besok mikir. Ya kita juga lihat memang Indonesia sendiri juga udah lagi beres-beres kan, Omnibus Law ada, SWF Fund untuk konstruksi infrastruktur semua udah terbentuk gitu ya. Terus ini bentar lagi Omnibus Law untuk keuangan juga sedang disusun. Jadi tahun depan tuh harusnya untuk perkembangan juga, apalagi dengan harga komoditi ya. Kita punya satu kesempatan di nikel ya, dengan boomingnya baterai listrik, mobil listrik. Itu harusnya udah, apalagi batu bara ya. Batu bara Cina kan sendiri udah sedang ekonominya juga udah muter, manufakturnya udah jalan. Buat kesempatan bullish di tahun depan memang kita lihat dari katalis aja udah luar biasa ya, bro. Iya, itu wajar. Ya. Tahun depan itu bullish itu wajar. Kalau tahun depan nggak jadi bullish itu justru nggak wajar. Kenapa gitu kan? Itu ya. Nah, kayak gitu, bro. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya di Desember. Jadi nanti mungkin ada beberapa saham yang juga bisa mereka Bro Dani rekomend untuk dipertimbangkan untuk mungkin bisa dilihat di Desember seperti apa. Oke, kita share layar ya. Oke.
Ini pakai apa? Investing ya. Investing.com dia sama dengan TradingView. Ya. Ini IHSG chart harian. Ya. Ini yang kamera ini nutupin nggak bro? Nggak ya di sini. Nggak. Saya udah pindahin ke pinggir. Ya, ini kursorku di candle terakhir, nampak ya? Betul. Oke, sip. Ya, ini di sini ada garis-garis exponential moving average EMA. Pakai long EMA 50, 100, 150 dan 200. Yes. Ya, ini untuk melihat tren besarnya. Ya. Melihat tren besarnya ini kemarin kejadian Maret itu. Ya. Ini di sini ada dead cross. Itu bulan 1. Ya. Yep. Bulan Januari awal tahun itu udah ada dead cross long EMA. Lalu setelah itu bearish. Mulai masuk ke atas EMA 50 itu bulan 6. Yeah. Ya, bulan 6 udah lumayan aman. Lalu di sini perlahan naik dan peaknya Agustus. Agustus itu sudah break EMA 200. Tapi powernya tidak mendukung, tidak ada power lanjutan. Kemudian kita ada koreksi di September itu. Ya, September koreksi sedikit, lalu naik lagi. Ini yang Oktober, yang kita proyeksi Oktober bullish itu pakai ini, ya, ini, ya, tanggal 2 Oktober, Golden Cross MACD, ya kan? Nah ini hampir dead cross ini. Ini aku pikir juga mau turun, tapi tiba-tiba duit gede masuk, ya. Ternyata duit gede tiba-tiba masuk sejak awal November. Yes. Lalu bullish sampai sini, dan ini belum sell signal, belum dead cross. Ini golden cross, ini dead cross. Ini golden cross, ini belum dead cross. Yes. Belum jual. Ya. Oke. Tapi Desember ini sudah mahal. Ya. Kita keluarkan. Coba. Ini aku share ya. Oke. Aku munculkan saja stokastik. Ya. Ini sekalian tak ajari aja di sini, nggak apa-apa. Ya, kalau cocok silahkan dipakai, kalau nggak apa-apa. Ini tak edit 2188, ngambilnya dari angka apa ya? Ketemunya dari angka Fibo. 21 dan 8 itu kan angka Fibo. Kenapa ketemu itu? Supaya selaras dengan MACD. Ya. Ya. Dan tidak banyak false signal. Nah, sekarang lihat ini kondisinya. Ini posisi yang mahal. Yes. Ada di area 94. Ya kan? Oh, ini kan editan. Oke, sekarang pakai yang original. 1433, bener kan? Ya. Nih. Sama, Bro. Ini pun mahal, ya. Bahkan sejak di sini, sejak tanggal 11 November itu kita di posisi mahal dan dia bergerak makin naik. Kenapa udah mahal kok makin naik? Ya karena duit gede masuk. Yeah. Timing, power, ya, powernya masuk terus ya naik, ya. Oke, nah sekarang kita kembalikan ke yang settingan kalem ya. Ini settingannya malah digedein bukan dikecilin. Yes. Oke, nah coba kalau mau kita tambah pakai RSI misalnya, nih, ya, RSI original 14, coba berapa nilainya? 79 ya, 79 nilainya. Udah overbought kan? Yes. Nah, mau pakai indikator apa ya, ketemunya memang sudah overbought sekarang ini. Ya. Lalu yang Fibo atas tadi udah tercapai kan? Yeah. 5773 udah done. Nah, ini kalau Fibo bawahnya itu 5400 nih, Bro. 5417 sebenarnya ya. Tapi kita buletin aja 5400. Resiko terburuk Desember ini akan melemah. Ya. Akan seperti September nih. Ya. Waktu Agustus ya. Agustus ini kan juga mahal posisinya. Betul. Ya. Agustus juga apa namanya? Itu juga membolak-balikkan statistik. Agustus harusnya koreksi, dia malah hijau. Betul, memang tahun ini dibalik. Maret biasanya naik nyungsep. Ini malah hijau. Agustus biasanya nyungsep malah naik.
November biasanya turun juga malah tarian. Iya. Ya duit gede begitu ya. Market always right ya, jadi kita nggak bisa ngelawan sama sekali kok. Iya, itulah power segalanya. Kalau di pasar saham begini ya duit gede ngapain? Iya. Makanya itu yang kita pantau, kita lihat. Nah, waktu Agustus kemarin itu juga teman-teman bingung. Wah, Mas ini gimana ini? Banknya mahal semua, bisa turun lagi nggak? Bisa, tenang aja. Nanti akan ada turun. Ini turun benar September kan? Yes. Nah sekarang juga bingung ini teman-teman nih. Waduh Om gimana mahal semua, masuk kemana kita? Udah banyak yang habis ini udah. Per kemarin kita full cash. Ya. Grup kita ada grup WA ya, nanti yang mau join boleh ya. Grup kita full cash, tinggal beberapa simpan di dalam. Take profit ya, take profit. Ada yang simpan bulanan ya. Ada yang masuk sejak awal Oktober ini, ya, ada yang masuk mulai awal November, tapi itu semuanya untung itu, ya, karena marketnya juga sangat mendukung. Nah, sekarang ini posisi kita di sini, ini mahal, tapi ini ada support ya, ini ada support kuatnya 5.300, tapi nggak akan sampai situ. Paling kalaupun turun nih loh bro nih, 5.500 nih. Desember, kalaupun turun ke situ, buruk-buruknya ke 5.400. Ini nggak akan jebol. Lalu nanti di sini akan golden cross lagi nanti. Stokastiknya mungkin nggak sampai murah, di tengah ini udah golden cross lagi. Januarinya bullish. Jadi kalau kita bicara alur wajar market, Desember koreksi sedikit, Januari naik lagi. Bahkan Februari pun naik lagi. Ya, kalau tren tahunannya nampak di sini. Kita buka yang monthly ya. Ini golden cross, Bro. Oh, iya. Nih. Ya. Ini candle November nih. Gede banget candlenya. Candle November ini hampir segede candle Maret, bener nggak? Ya. Maret nyungsep, November tarikan. Nah, pulih kan? Memang nggak setinggi, belum setinggi Januari, tapi ini mayoritas sudah pulih. Ya. Oke, dan ini ada golden cross di sini, ada buy signal, dan itu dulu juga terjadi di sini 2009. Setelah 2008 nyungsep, 2009 ini ada golden cross, mulai naik lagi. Di sini ngelock buy signal, tren tahunannya akan bullish, lalu dia bullish beneran sampai di sini dead cross 2011 rally kan ini. Ya. Itu juga turunnya cuma sedikit doang ya. Dan itu pun ini masih lanjut. Yes. Ini masih lanjut dan waktu itu ketemu negatif divergent MACD kan. Itu akan patah, beneran patah bro. Waktu itu aku posting di Stockbit ya. Hati-hati tren tahunan IHSG itu ada negatif divergent MACD. Artinya apa? Indeksnya naik, tapi MACD-nya turun. Ya. Ini MACD-nya melemah, turun, tapi ininya naik uptrend. Ini artinya ini dikondisikan, dipaksakan. Termasuk tahun 2015 itu kan ada program buyback segala macam. Nggak jadi jebol 4.000 waktu itu 2015. Waktu itu BRI buyback 2T ya, kayak gitu. Ini kan dikondisikan, lalu naik lagi. Tapi benar-benar patah ya kemarin. Februari Maret itu corona itu ternyata. Nah itu sudah terjadi, sudah lewat. Nah sekarang ini udah buy signal lagi. Jadi secara TA inilah dasarnya apa proyeksi tahun depan itu bullish. Dasarnya dari sini. Nah nanti tergantung duit gede itu bagaimana, setuju nggak dengan alur ini gitu kan? Ya, kalau ya seharusnya setuju. Dan sebaiknya setuju. Ya, dan lagian katalis yang ada semua menunjukkan bahwa memang tahun 2021 itu adalah tahun recovery kan, setelah kita 2020 berdarah-darah ya. Betul. Dan itu pun sebenarnya sudah nampak. Nampak di bulan 11 ini candlenya gede banget nih. Ini break lagi EMA 50 yang cat bulanan. Ya, artinya udah konfirmasi masuk bullish lagi. Ya.
Kalau kita pakai yang chart harian pun juga sudah konfirmasi, sudah di atas EMA 200 lagi. Di sini break nih. Dan setelah break itu kan dia naiknya kenceng. Yeah. Ya. Tapi ingat ya, nggak boleh takabur, nggak boleh lengah. Sesuatu yang mahal seperti ini tidak akan berlangsung selamanya. Ini yang trader harus pahami. Ya, apalagi yang pegangnya itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya, sebaiknya kalau biasa trading simpan segitu, trading hold mingguan, ini minggu depan itu profit taking, bro. Profit taking, karena kalau disimpan sampai akhir Desember, kemungkinannya itu turun, melemah dia. Meskipun tidak parah, tidak akan senyungsep September lagi. Kenapa? Karena asing juga sudah masuk di dalam. Mereka punya kepentingan, punya power, akan maintain posisi juga. Itu ya. Ini dari TA-nya seperti itu. Oke. Artinya buat Desember kita mungkin minggu pertama masih ada itulah ya, masih ada power untuk naik dikit ya. Sebelum akhirnya mulai koreksi dulu ya. Ini kalau kita boleh katakan koreksi sehat ya. Karena memang udah kenaikannya udah begitu tingginya ya. Koreksi sehat. Tapi kalau suruh naik lagi sedikit kayaknya berat tuh. Oke. Secara TA ya, tapi kita nggak tahu duit gede itu maunya apa ya kan. Kalau maunya tetap di bawah naik, mereka makan terus, net buy terus ya nggak turun-turun. Yes. Tapi kalau murni chart begini, alur wajar begini, nanti mulai Senin pun udah mulai turun. Mulai turun. Ya, minggu pertama Desember itu bearish itu. Ya, tapi ini koreksi sehat ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, dan itu memang dibutuhkan dalam pasar begini juga dibutuhkan. Dan kalau kita amati gerakan broker-broker besar yang biasanya muatannya duit gede-gede itu memang beberapa mereka udah profit taking. Nggak semuanya simpan barang, ada yang lepas barang juga. Kita mesti cek sahamnya, yang saham lapis 1 itu dicek. Siapa yang net sell, siapa yang net buy. Ya, nggak bisa gelondongan. Oke. Nah, sekarang saham apa yang bisa kita lihat untuk Desember? Mungkin nanti sekalian ini mungkin bisa buat nanti sampai dibawa sampai ke tahun depan. Ini kan koreksi harusnya sebuah peluang ya. Apalagi mereka yang masih full cash ya. Yang dari kemarin, aduh ini udah tinggian, udah kemahalan. Kapan gue masuknya? Lama-lama nggak masuk-masuk tuh. Oke, ini sebelum tak kasih nih ya. Kita kembali ke awal Oktober. Waktu awal Oktober itu kan juga tak selipkan ada 2 saham itu, bro. Ya, waktu itu aku kasih BCA kan. Betul. Yang ya disupport kalau nggak salah 27.000 ya waktu itu. Nah, ini kita waktu itu sama Bro Budi ini Oktober proyeksi bullish. Masuknya kemana, bro? BCA Telkom. Nah, ini BCA. Waktu itu ini overbought, oversold. Ya, jenuh jual, oversold. Ini Golden Cross. Masuk BCA simpan sebulan. Waktu itu cuma simpan sebulan. Tapi tetap profit juga. Nah, profit juga. Nah, lihat di sini kan ada gerakan kayak mau dead cross juga kan? Tapi ini ada hentakan naik, duit gede masuk di sini. Lalu naik. Nah, ini udah sell. Ya, jadi yang beli di awal Oktober ini udah waktunya jualan, profit taking. Ya, berarti belinya sekitar 27.500, jualnya kemarin di sini. Waktu dead cross ini sebelum merah ini masih bisa 33.000, kan tebal itu, bro. Betul. Tebal kan? Itu jadi. Jarang-jarang yang BBCA bisa untung 5.000 loh. Ya karena timingnya pas ya, November ini hampir semua saham naiknya banyak. Nah, yang kedua kemarin tak kasih Telkom. Itu juga ada Telkom masuk simpan sebulan. Ya. Ini jadi juga. Ya, malah ini tebal sekali. Waktu itu masuk kan awal Oktober berarti di sini. Nah, ini awal Oktober nih. Tapi memang Oktober nggak menghasilkan apapun. Ya. Tapi di sini ada Golden Cross lagi. Ini ada buy signal lagi. Tanggal 6 November itu buy lagi. Ya. Dan di grup trading kita, di sini aku aba-aba beli nih. Buy simpan sebulan boleh, buat harian boleh.
Nah, di sini kemarin teman-teman mulai take profit. Ini udah mahal. Ya, ini udah mahal. Memang ini belum dead cross, tapi sudah mahal, sudah layak take profit. Tapi ini kalaupun masih lanjut naik, nanti mungkin bisa ke 35, 36. Ya, tapi tinggal sedikit kan, karena udah naiknya tinggi. Ya, nggak perlu greedy juga lah ya. Nggak perlu ya. Nah, kalau untuk masuk, carilah yang belum mahal. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai dengan saham yang bisa kita koleksi untuk dibawa ke tahun depan. Ini kalau Desember ini koreksi, ini mungkin adalah sebuah kesempatan untuk kita juga bisa menunggu ya saham-saham yang bagus untuk kita bisa bawa ke tahun depan. Kira-kira apa aja, bro? Oke, gini aja nih ya. Sekarang kita cek satu persatu nih yang dari saham-saham yang besar. Biar kita tahu perbedaannya. Ya. Ini BCA nih. Ya. BCA kan kita udah rekomendasinya take profit untuk yang swing 2 bulan ini. Start dari sini take profit ini kan mahal. Ya. Oke, mahal dan dead cross itu selesai. BCA nggak bisa. Ya. BRI sekarang. Kayaknya udah cukup mahal. Ini pun mahal. Mahal, nggak bisa. Ini juga udah posisi atas itu. Take profit aja, nanti BOE lagi. Ya. Ini juga ada gap di sini juga kadang-kadang mengganggu pikiran. Iya. Tapi nggak pasti juga. Iya. Terus Bank Mandiri. Ya. Ini juga udah mahal. Bank mahal ya. BNI. Ya. Mahal juga, udah naiknya banyak. Waktunya profit taking kan. Astra bagaimana? Ya, beberapa hari ini dia turun ya. Astra memang udah kena peaknya kemarin, dead cross di sini udah mahal, ini udah slope-nya kan ke bawah. Yes. Ya, tapi ini ada support di sini. Kemungkinan ini nggak akan jebol, nanti akan swing up lagi. Ya, ini juga masih wait ya, menunggu dulu. Kalau untuk simpan sebulan 2 bulan ke depan. Telkom sudah naik juga. Ini tinggal tipis ke atasnya, nggak akan banyak lagi. Nih. Ya karena udah rally sepanjang itu ya. Betul ya. Coba kemungkinannya ke consumer, bro. Oke. Ya, yang Lagarde ya. Secara gelondongan coba. Nah, ini nggak bisa di sini. Ini aja Unilever coba. Oke. Dia masih sideways ya, sideways sudah lama banget ini. Ya, ini kurang trennya, tapi ini kan belum mahal. Ya. Ya, itu satu. Tapi enggak ini, ICBP saja. Kemarin asing masuk ke ICBP hari Jumat. Ya, ICBP-nya ada buy signal nih. Ya. Kita kemarin masuk di 10.000. Waktu dia naik nembus 10.000 lagi kita masuk. Yes. Ya, yang harian kemarin take profit. Ini pun masih hold, masih oke. Simpan sampai akhir Desember oke. Lalu Indofood, ICBP kalau nggak salah juga itu kan akuisisinya juga kelihatannya akan selesai bulan ini juga ya. Iya, oke itu kok. Indofood nih kurang. Ini ya, yang masih murah nih, Sampurna. Ya, ini ada hal yang menarik ya. Bulan November, ya, bulan November itu Sampurna ini sebenarnya bergerak naik, bener nggak? Ini kan naik dia dari titik sini, titik awal November ke Jumat kemarin ini kan swing up. Ini buy signal ini masih hold dan belum overbought. Di sini masih ada resisten EMA 200. Ketika ini break ya nanti hentakannya kuat kayak Telkom, kayak BCA, kayak BRI. Nah, kenapa ini masih di sini? Karena November asingnya malah keluar. Ya. Nah, semoga Desember nanti ini kuat naik. Ya. Dan ini pun ini yang masuk kan lokal pun kuat ngangkat, tapi meski sedikit ya. Tapi begini, Oktober itu asing keluar di Telkom, Oktober. Tapi Novembernya Telkomnya malah tarian. Ya. Ini November ini asing keluar di Sampurna. Ya mungkin kajiannya apa? Antisipasi cukai atau apa? Ya, tapi itu nggak masalah sebenarnya. Ya. Kalau ngomong cukai naik, sejak 10 tahun lalu harga cukai kan juga dinaikkan pemerintah. Sampurna, gudang garam itu kalau kita mundur ke 10 tahun lalu kan juga bullish itu.
mau cukai dinaikkan ya kalau pas bullish aja. Ya. Ya. Saham selanjutnya yang belum naik banyak ya Sampurna. Sampurna, Gudang Garam, ICBP, Consumer itu. Oke. Ya. Itu. Kalau yang big caps ya. Yang lapis 2, lapis 3 mungkin ada. Bro Budi mau lihat apa? Boleh. Coba IMAS. Oke, boleh. Kita lihat IMAS. Nih. IMAS, Indomobil. Ya. Nah, ini sudah naik banyak kemarin. Ya. Ya. Tapi kalau secara tren tahunan, lihat pakai monthly chart begini, memang dia harganya sedang harga di bawah kalau dibanding yang 3.000-an ini atau dulu 8.000-an. Ya. Ini kan harga murah. Kalau kita lihatnya 10 tahun ke belakang. Gitu. Ini proyeksinya tahun depan bullish, IMAS. Ya. Oh berarti beli dong? Iya. Tapi jangan asal beli. Ya. Nawar, ini udah mahal. Ya. Ya, tunggu dia turun sedikit. Karena nggak mungkin mahal naik terus. Ya, saham itu nggak ada yang naik terus, nggak ada yang turun terus. Ya. Naik pasti ada turunnya, turun pasti ada naiknya. Saham tuh begitu. Nah, sabar. Nah ini sabar itu kan nggak gampang. Ya. Oh tahun depan mau naik, hajar aja. Taunya nanti dia turun dulu ke 1.000, malah di cut loss. Ya, terus naik Januari lagi. naik lagi, lo kok naik lagi. Ya, ini sebaiknya IMAS BOW. Tetap masuk untuk disimpan 6 bulan ke depan atau setahun ke depan. Tapi belinya tetap nawar, bro. Yes. Ya, karena udah ini naik tinggi sekali ini tanggal 25 kemarin. Nanti tunggu koreksi 2 hari 3 hari gitu, nah baru masuk. Ya kalau bisa dapat harga 1.000 ini oke. Itu aja. Kayak gitu. Oke. Ya, Nah, saham selanjutnya coba saham BET. Oke. BURD. Bluebird. Ya ini Bluebird. Ini juga mirip kayak Sampurna, kayak Gudang Garam tadi mau naik dari bawah. Ya, masih di bawah EMA 200. Nanti ketika break EMA 200 itu hentakannya kuat. Ya, ini masih hold kan. Ini ada dead cross nggak apa-apa, yang penting ini belum dead cross. Lalu kita lihat monthly chartnya, ya. Tren besarnya dia ini kan murah. Ya. Bluebird ini dia harga di bawah. Kalau tren tahunan dia very oversold. Kalau kacamata investor ini sedang posisi murah. Ya. Jadi investor itu sebenarnya harus paham TA juga, Bu. Investor kalau dia paham baca grafik begini, untungnya akan lebih tebal. Yeah. Ya. Secara tren tahunan, secara ilmu TA ini sedang murah, sedang posisi murah. Bukan berarti valuasinya murah, ya beda. Oke? Okay? Yeah. Secara FA murah, secara TA murah, itu murahnya beda. Parameternya beda. Ya. Kalau murah secara fundamental analisa kan ada valuasi, price earning ratio, price book value, price to cash flow, ya. Tapi kalau murahnya secara technical analisa, ya pakai stokastik, pakai RSI, ya itu kan beda. Yes. Ya. Kalau tren tahunan saham Bluebird ini sedang murah secara TA. Tapi secara fundamental analisa nanti silahkan dicek lagi. Yes. Ya, ini kita bahas TA-nya saja. Secara TA ini posisinya di bawah dan siap naik lagi. Siap naik lagi. Jadi proyeksinya tahun depan saham Bluebird juga naik. Yeah. Naiknya ke berapa ya nggak tahu. Ya, nggak tahu nanti. Tapi paling nggak itu 1.500 itu bisa. Yeah. Bahkan ke 2.000 pun bisa, tapi ya tergantung nanti sampainya bulan apa, dan itu kan juga cuma prediksi. Yes. Ya, kita nggak bisa memastikan nanti terlalu mulu apa. Dan ini semua yang saya bicarakan disclaimer on ya, Bro. Betul. Ya, disclaimer on. Jadi resiko Bapak Ibu teman-teman sendiri ya. Ini hanya analisa seperti ini. Jangan nanti saya ngomong ini akan naik terus pasti naik ya, belum tentu juga ya. Ini cuma kajian secara chart seperti ini. Tapi kalau bentuknya begini ya memang biasanya naik. Ya. Tapi tetap hati-hati.
Nanti FA-nya juga dilihat lagi, laporan kuartalannya dicek, ada perbaikan apa. Jadi 2 kajian kita pakai. Fundamental analisanya bagaimana, technical analisanya bagaimana. Kayak gitu, Bro. Oke. Ya. Nah, mungkin kita bisa tutup dengan satu lagi, yaitu di lahan industri. Kan tahun depan tuh ceritanya pemerintah sedang gencar-gencarnya menarik kan investor asing untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, ada pilihan nggak untuk lahan industri? Ya, ada BES, Dimas, SSIA, sama satu lagi Kija kan. Nah, kira-kira kalau dari 4 saham ini, Bro Dani melihatnya yang mana? Ini mandinya oke kok. Ini juga dia mau berangkat naik dari bawah, ya. BES oke. Lalu apa Kija? Kita lihat gambar besarnya ya. Kalau ngomong tahun depan bagaimana, kita pakainya chart bulanan. Yes. Kija juga ini udah mulai naik. Ini oke. Lalu SSIA sama Dimas. SSIA udah mulai naik. Dimas. Ini naiknya udah paling tinggi. Yang pertama tadi apa? BES. Kalau dari TA doang ya. Murni TA, kayaknya yang persennya tebal nanti Dimas, Bro. Ini BES ini. Yang Bekasi Fajar. BES. Ini yang potensi persennya paling tebal. Dari TA View doang ya, View doang. Karena yang lain-lain tadi udah mulai naik, udah di tengah dan fraksi harganya juga. Karena ini pernah tinggi kan. BES itu pernah 1000-an. Kalau dari TA, aku milihnya BES. Ya, karena potensinya paling tebal. Ya, itu untuk disimpan berapa ya? 6 bulan lah ya, minimal 6 bulan. Tapi mau beli semuanya boleh. Terus kalau mau digedein yang mana ya? Kalau aku ini secara TA. Tapi nanti dilihat secara FA juga. Full year laporan tahun ini bagaimana, nanti kuartal 1 bagaimana, mana yang perform bagus. Itu yang digedein, gitu aja. Tapi overall oke kok, ini lahan industri semuanya oke. Bahkan properti, konstruksi itu kan bangun tidur semua. Hampir semua sektor, Bro. Konstruksi, properti, semua sektor bangkit bulan November ini. Jadi salah pun bisa untung kok November ini. Iya, betul. Itu kalau kasar kata tutup mata aja kita bisa dapat kok keuntungan dari semua saham. Iya. Yang penting kemarin tuh simpan 5 hari, simpan 10 hari, itu hampir semua saham naik kok. Ya. Keliru-keliru pun malah tetap untung. Memang marketnya sedang bagus. Semua sektor mulai naik lagi, ya ini bagus ini. Tinggal Desember ini nanti, ya Desember itu santai lah ya. Desember itu santai. Yang trading mingguan ya sebaiknya profit taking. Ya. Nanti mulai lagi Januari lah. Atau Desember liburan panjang aja udah. Ini kalau nggak mau turun sideway aja nih ya, IHSG ya. IHSG bulan Desember. Kalau dia nggak mau turun ke 5.400, 5.500, dia akan sideway aja. Sideway di atas, mix, campur. Duit gede, lot gede, baku hantam di atas, jadinya cuma sideway aja. Gitu. Itu kalau nggak mau turun. Kalau disuruh tarikan naik lagi kayaknya udah berat, Bro. Ya kita juga ngeliat likuiditasnya juga udah mulai terbatas ya, walaupun mungkin masih banyak, tapi dengan harga-harga yang mahal ini tentu apalagi mereka yang punya uang ya, mereka pasti nawar ya. Mereka yang sudah masuk dari bulan Oktober, bulan November awal harusnya udah mulai ada namanya profit taking juga di situ ya. Iya, profit taking. Desember ini profit taking. Yang belum profit taking ya profit taking. Kalau ragu-ragu mau jual separuh ya nggak apa-apa, jual separuh. Ya. Tapi kalau posisi untung nggak pernah dijual tuh sebenarnya belum dapat untung, Bro. Iya, masih floating di situ ya. Nah, floating aja potensi. Ini kan mahal sekali. Waktunya panen, ya kan? Untuk simpan 2 bulan itu kan rally kemarin. Iya. Ini panen, panen lalu liburan ya kan, Christmas gitu. Ya. Oke, Bro. Ada lagi tambahan buat menutup market update kita hari ini? Tambahannya nggak ada, cuma mengingatkan aja, tadi sudah kita singgung juga. Saran aja, ya kalau cocok silahkan dipakai. Desember itu begini, posisi yang sudah untung sebaiknya profit taking.
Lalu portfolio yang banyak itu yang isinya 30 saham itu silahkan dirapi-rapikan. Ya, saham-saham gorengan yang bangun tidur itu bersih-bersih aja. Mumpung naik ada untung kecil lah, untung besar. Yang namanya gorengan kan kalau kebanyakan juga nggak sehat. Ya, susun porto lagi. Ya, portfolionya diperiksa lagi. Yang tidak sehat dipangkas, ya kan? Dibersihkan, dirapi-rapikan untuk persiapan tahun depan. Yes. Ya, kayak gitu ya. Menyambut tahun recovery ya. Menyambut tahun recovery dan bullish, bro. Yes. 2021 itu bullish. Ya, nggak usah khawatir. Ya, nanti corona juga akan selesai. Vaksinnya di mana-mana juga orang bikin, udah uji coba segala macam. Ya, tahun ini udah berlalu lah. Desember ini tinggal ekor-ekornya aja. Ya, menyambut tahun depan itu nanti kalau jualan corona nggak laku lagi tuh. Udah ada vaksin, lu mau apa kan gitu. Iya, betul. Kayak gitu ya. Jadi nanti nggak ada lockdown lagi ya, nggak ada PSBB lagi ya nanti. Tapi tetap waspada, ada ancamannya dari mana ya. Tapi overall kayaknya memang tahun depan itu beritanya positif semua. Menunjang untuk bullish. Justru 2021 kalau pasar saham Indonesia itu tidak bullish itu malah aneh. Yes. Ini aneh, ada apa kok nggak jadi bullish kayak gitu. Dan kayaknya global, bro. Nggak cuma Indonesia, Amerika juga new high kan, tertinggi baru kan, Dow Jones. Pasar saham global ini akan bullish. Ya, mulai November ini naik kuat dan tahun depan lanjut bullish. Itu aja. Dan justru kayaknya emas malah nanti melemah tahun depan. Ya, kita ngelihat juga tren emas, tren Bitcoin semua juga udah patah. Tren naiknya itu udah patah. Bitcoin tuh kemarin patah. Itu sehari itu turun sampai 2000 US dollar lebih. Oke, ya memang ada pergantian gitu kan? Ya. Ada shifting lah, mereka dari safe haven udah mulai pindah ke yang beresiko. Ya, kita lihat likuiditasnya juga mendukung sekali ya untuk yang 2021 ya, bro. Iya, tapi tetap ingat ya, murah beli, mahal jual. Kalau beli tetap nawar, ya, mumpung mahal dijual. Kalau dia jadi murah lagi, beli lagi. Murah beli, mahal jual. Jangan dibalik, ya kan? Nanti rugi hasilnya kalau dibalik. Oke, bro. Ya, oke. Thank you, Bro Dani. Saya juga boleh tutup market update kita hari ini. Teman-teman ingat, do your own research, oke? Selalu lakukan analisa sendiri, lakukan sesuai dengan gaya teman-teman. Ini adalah sebuah update, sebuah informasi yang bisa menjadi pendukung untuk analisa teman-teman. Bagaimana nanti trading plan, bagaimana nanti teman-teman melakukan action, ambil posisi, semua itu harus based on your own research ya. Jadi lakukan analisa, lakukan research dan bikin trading plan-nya sebelum teman-teman mau memasuki sebuah saham. Jadi tahu di mana exit-nya kalau sampai opini kita tidak disetujui, dan tahu juga bagaimana mengikuti pergerakan harga let the profit run jika opini kita disetujui oleh pasar. Ya. Oke teman-teman, demikian market update kita hari ini. Thank you Bro Dani untuk kesempatannya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya bro. Thank you. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.